Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PU semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Sidik dari kelas 11 TKJ 1. Nah, di sini kita udah di tempat PK-nya langsung, itu namanya Cara Notebook. Boleh diperkenalkan dirinya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisri Hastuti. Saya di sini sebagai admin Zero Notebook. Jadi apa itu PKL, Bu? PKL ya, sesuai singkatannya, praktek kerja lapangan. Sesuai jurusan kamu, kan kamu jurusan TKJ nih, otomatis kamu sekarang harus praktek di lapangan, yaitu di Zero Notebook. Meskipun kadang dari teori di sekolah sama di lapangan itu kadang ada yang berbeda ya, tapi secara tidak langsung pasti ada yang diterapkan di sekolah juga, sama lah ilmunya sama yang di toko yang akan diterapkan di kamu gitu. Jadi intinya kamu akan praktek kerja lapangan di sini secara real gitu, bukan cuman di sekolah aja ya, tapi di sini realnya gitu. Jadi di sini hard skill dan soft skill yang kalian mempunyai itu apa? Paling kalau di hard skill, kebanyakan kita di sini bongkar pasang laptop. Em, Mau itu perbaikan laptop juga bisa. Terus maintenance juga bisa. Kalau misalkan di soft skill paling di software ya, itu kayak install-install. Yang pertama install Windows, terus install driver sama aplikasi-aplikasi standar. Kayak gitu aja sih. Intinya cuman kebanyakan perakitan sama instalasi. Nanti juga ada lagi lah penjualan kayak gitu, ke komunikasi antar customer kayak gitu. Jadi di sini tuh mental apa yang kita dipersiapkan? Yang jelas mentalnya harus kuat ya, mental baja. Nggak boleh, lanjut, mentalnya harus mental baja, harus kuat, nggak boleh pundungan. Kalau misalkan apa ya, disuruh apa-apa harus mau. Terus ya intinya pokoknya nggak boleh pundungan, harus rajin juga, mentalnya harus kuat, harus bisa apa ya, adaptasi lah mentalnya ya di sini sama orang-orang pekerja di sini gitu. Harapan lingkungan tempat PKL-nya di sini apa, Bu? Harapannya buat kamu bisa bekerja sama di sini ya, dalam peraturannya di toko, terus dalam lingkungannya juga, berteman di sini dengan baik. eh Apa ya, ikuti peraturan, masuk jam berapa, istirahat jam berapa, terus tidak boleh izin seenaknya. Intinya bekerja sama dengan kita dengan baik ya dalam segala hal apapun, oke? Jadi proses mencari PKL-nya, Bu, kayak gimana tuh, Bu? Kamu yang mencari. Biasanya sih kalau yang di sekolah lain dicari sama guru-gurunya, terus minta ngasih surat perjanjian tanggal berapanya. Jadi kita kosongkan tuh buat tanggal atau bulan itu. Udah kayak gitu ya paling ngasih surat kayak perjanjian gitu, tinggal tanda tangan. Nanti beberapa minggu sebelum masuk PKL datang lagi untuk memastikan lagi. Ya udah, nanti tinggal masuk, perkenalan oleh gurunya atau siswanya sendiri, tinggal masuk, besoknya oke, PKL langsung kayak gitu. Nggak dipersulit sih kalau di sini. Paling kamu nanti harus minta izin dulu ke pihak gedung. Udah minta izin ke pihak gedung baru ke sini. Nanti kan keluar buat sertifikat kamu. Kalau nggak minta izin ke gedung nggak akan keluar sertifikat kamunya. Kayak gitu. Tantangan mencari PKL kayak gimana tuh, Bu? Kalau tantangan selama ini nggak ada tantangannya. Justru yang PKL-nya yang tantangan, soalnya kan kadang penuh. Jadi kadang tuh mungkin tantangan bagi kita kalau misalkan PKL-nya lagi penuh nih, misalkan ada beberapa orang, kita mungkin susah untuk ngatur pekerjaannya. Ini yang ini buat si A, yang buat si B. Jadi kasihan kan kalau nganggur. Jadi paling kita nanti di shift, ada shift pagi, ada shift pagi itu dari jam 9 sampai jam 2, nanti lanjut siang sampai sore. Itu sih tantangannya buat kita. Kadang kan di sini numpuk PKL-nya. Gitu aja sih. Paling di shift aja. Solusi mencari PKL-nya, Bu? Solusinya apa ya? Ya, yang tadi saya bilang, karena kebanyakan yang daftar kita yang bukan mencari ya, tapi mereka yang mencari tempat.
Solusinya mungkin kebanyakan kalau misalkan, si sekolahnya udah naruh PKL nih misalnya. Nah, dia bagus PKL-nya, biasanya kita nerima lagi terus-menerus sampai ke depannya. Tapi kebalikannya, kalau misalkan siswa itu dari sekolah itu PKL-nya kurang bagus, kurang memuaskan, tidak bisa ajak kerja sama, pasti nanti ke depannya ditolak juga di kelasnya untuk PKL di sini gitu. Solusinya paling kalau misalkan mau terus bekerja sama, kakak kelas yang PKL di tempat kami harus oke performanya pas PKL gitu. Biar nggak mempersulit nanti adiknya pas PKL di sini. Jadi kita terus menerima gitu. Itu sih paling solusinya. Cara membagi tugas buat PKL, Bu. Nah, kalau untuk cara membagi tugas, karena ini bukan di PT kayak kantor-kantor resmi ya, kita mah santai aja. Paling kalau untuk membagi tugas, kalau misalkan ada teman kamu dari sekolah lain, ya gitu, sekali ewang. Si ini misalkan ngerakit dulu, nanti kalau misalkan ada kerjaan lagi yang lain, bagi ke teman kamu. Jadi sekali ewang, nanti di hardware, nanti di software gitu. Biar kalian juga kan tahu ya, nginstal juga bisa, nanti ngerakit juga bisa, minimal itulah kalian bisa mengenal komponen kayak gitu. Jadi dibagi-bagi tugasnya. Jadi kalian juga sebagai PKL jangan egois, harus membagi pekerjaan ke temen kayak gitu. Itu aja sih paling kalau untuk ngebagi mah di rolling aja gitu. Yang satu hardware, yang satu lagi software, kebalikannya nanti kayak gitu. Cara membagi waktu tugas sekolah itu gimana, Bu? Kalau misalkan kamu ada tugas sekolah, biasanya kamu izin dulu. Silahkan kamu mau istilahnya izin, mau ke sekolah dulu, atau mau ulangan dulu, mangga. Yang penting kamu ada izin. Jadi nggak ngedadak gitu. Nggak pas masuk, eh, Bu, Pak, saya nggak masuk karena ini. Nggak bisa kayak gitu ya. Kalau misalkan mau izin, paling harus dari H-1. Pak, besok saya nggak bisa masuk karena ada tugas atau apa, mah nggak apa-apa. Kalau kita nggak masalah, yang penting itu ada izin dan kalau misalkan ada, kalau perlu ada keterangan dari sekolahnya gitu bahwa ini bener si siswa itu lagi ngerjain tugas kayak gitu aja sih. Kalau untuk waktu mah fleksibel aja. Manfaat PKL-nya itu apa sih, Bu? Manfaat PKL, kalau kamu bener-bener PKL-nya nih, banyak manfaatnya. Yang pertama, mungkin kamu kurang percaya diri, tapi di sini kamu dilatih untuk banyak interaksi antar petugas toko, antar customer, jadi percaya diri kamu itu akan tumbuh. Terus yang kedua, kerjasama antar tim, antar toko. Kalau misalkan disuruh ini, disuruh itu, dikasih tahu ini, kasih tahu itu, kerjasamanya oke. Terus disiplin. Disiplin juga termasuk. Kalau misalkan kamu disiplin, apa untuk masuk ke toko kerja gitu ya. Terus apalagi ya, ilmu baru juga kan. Kalau misalkan di sekolah sama di toko pasti banyakkan di toko ilmunya. Karena apa? Karena kita real di lapangan. Kita bener-bener yang terjun langsung di lapangan. Oh, kayak menangani customer seperti ini, menangani laptop mati seperti ini, karena semua itu ada prosedurnya gitu. Kayak gitu sih. Di sini ada harapan PKL-nya, Bu. Untuk anak-anak PKL harapannya yang pertama rajin masuknya, nggak banyak bolos. Yang kedua disiplinnya dijaga, waktu masuk, waktu pulang, waktu istirahat. Yang ketiga sikapnya harus baik, bukan berarti kaku ya, tapi berbaur lah dengan baik gitu. Terus dari yang keempat pakaian yang sopan lah ya. Yang kelima paling kalau misalkan yang apa ya, eh yang paling penting sih bisa diajak kerja sama, itu aja sih, bisa diajak kerja sama. Jadi suatu saat kalau misalkan kita yang punya toko ada keperluan, si PKL bisa mengatasi kondisi di toko gitu. Kebanyakannya itu sih disiplin, kerjasama, terus jujur juga jangan lupa ya, itu paling penting jujur. Kayak gitu aja sih harapannya. Harapan setelah dilakukan PKL-nya, Bu. Harapannya setelah dilakukan PKL, yang pertama silaturahmi jangan terputus ya. Jadi misalnya kita bisa terus bersaudara gitu. Terus yang kedua, siswa juga mempunyai ilmu baru yang diterapkan di tempat PKL di sini. Semoga ilmu yang kita ajarkan bisa bermanfaat nanti di sekolah maupun di dunia kamu nanti kerja, gitu aja sih harapannya. Jadi kesimpulan PKL itu apa, Bu?
Kesimpulannya, mudah-mudahan siswa dapat meningkatkan keterampilannya, tentunya di bidang kejurusannya ya. Terus pengenalan juga dunia kerja di luar itu bagaimana. Terus diharapkan si siswa juga setelah PKL itu dapat mengaplikasikan teori-teori yang udah kita ajarkan di sini. Meningkatkan tanggung jawab juga serta kedisiplinan dan memperluas jaringan kerja buat dia suatu saat nanti pas sudah keluar dari sekolah. Itu aja sih paling kesimpulannya. Terima kasih banyak kepada Aisri Astuti yang sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman yang luar biasa di episode ini. Semoga sehat dan sukses selalu. Nah, itu dia obrolan kita tentang pengalaman seru dan pelajaran berharga selama PKL. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi dan panduan buat teman-teman yang akan menjalani PKL ke depannya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.